Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan dan juga orang tua di rumah. Ketemu lagi dengan Kak Eka dalam Bina Iman Khusus Anak. Dalam rangka Paskah, tema kali ini adalah di Taman Getsemani. Mari kita buka Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kita baca bersama-sama. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Apa itu Getsemani? Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem. Lalu dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Jadi ketika Tuhan Yesus ke Taman Getsemani, dia berdoa. Kemudian apa yang dirasakan Tuhan Yesus? Dia sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Adik-adik semua di sini belajar bahwa Tuhan Yesus pun pernah merasakan sedih. Tuhan Yesus pun pernah merasa ditinggalkan oleh murid-muridnya. Ketika dia di Taman Getsemani, apa tujuan Tuhan Yesus? Dia berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Dari kata sujud ini artinya ada kesungguhan ketika Tuhan Yesus berdoa. "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku." Nah, kalau ada adik-adik yang saat ini merasakan sedih, mungkin dibully temannya, mungkin ditinggal dengan orang-orang yang dikasihi, percayalah bahwa Tuhan Yesus pun sudah pernah merasakan. Jadi ketika adik-adik merasakan ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. "Tuhan Yesus, aku butuh Tuhan Yesus. Aku butuh penghiburan, aku butuh kekuatan." Dan dikala di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pun merasakan seperti ini. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ini yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya pada waktu itu. Berjaga-jaga dan berdoa artinya apa? Kita menjaga hidup kita supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, coba datang kepada Tuhan. Dan kita terus berjaga-jaga melalui firman-Nya, melalui doa kita. Kemudian ayat 44 berkata, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Dari sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita belajar ketika kita berdoa, harus tekun berdoa. Ketika doa kita belum dijawab, kita harus sungguh-sungguh berdoa dan terus berdoa. Sampai Tuhan menjawab doa kita. Ada 3 jawaban doa. Ya, tunggu, atau tidak. Kenapa tidak? Karena doa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti firman tadi mengajari, bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Oleh sebab itu ketika kita berdoa juga belajar biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Say, sinamba.